Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita sudah di hari ke-8 dari turnamen catur online Chess Champion Tour seri kedua tahun ini kawan, dengan tema Charity Cup, yaitu event yang diadakan untuk menggalang donasi bagi dana-dana UNICEF. Dan kita sudah di partai final kawan, di match day kedua antara Magnus Carlsen versus Jan-Christoph Duda. Kemarin di match day pertama, Magnus Carlsen sudah unggul, jadi di match day kedua ini Carlsen hanya butuh mengimbangi Jan-Christoph Duda. Tapi nyatanya kawan, dalam permainan normal, 4 kali permainan rapid 15 plus 10 detik, Carlsen kalah kawan. Dia kalah 2 kali, 1 kali remis, dan 1 kali menang. Ini memaksa permainan berlanjut ke tie breaks dengan 2 kali permainan blitz. Jika masih imbang kawan, akan ditentukan lewat Armageddon, yaitu hitam akan mendapatkan 4 menit, sedangkan putih akan mendapatkan 5 menit. Tapi jika remis, hitam akan menjadi juaranya. Tapi hasilnya dalam permainan blitz adalah di game pertama, Magnus unggul, dan game kedua ini yang akan kita ulas. Seperti apakah game keduanya? Langsung kita ke atas papan. Ini adalah permainan blitz kawan, 5 menit, increment 3 detik. Dan kita langsung ke langkah pertama oleh Jan-Christoph Duda yang pegang putih bermain dengan pion E4. Carlsen membalas dengan pion C6, karukan defense, pion D4, pion D5, dan pion F3. Apa nama variasi ini kawan? Apakah kalian pernah mencoba? Dengan memainkan variasi pion F3 ini kawan, coba lihat struktur pion putih berada di petak-petak terang ini untuk menghadang pergerakan pengembangan gajah terang hitam. Biasanya di petak F5 ataupun bergerak ke petak G4 sudah tidak bisa lagi. Dan variasi ini dinamakan dengan variasi Maroczy atau juga dikenal dengan variasi fantasi. Cukup menarik kawan, dan jarang-jarang kita menemui final fantasi di game di babak final seperti ini. Mirip dengan judul dari video game di era tahun 2000-an, Final Fantasy kawan, yang cukup keren. Mungkin saat ini juga versinya sudah jauh di atas versi berapa, saya juga tidak terlalu mengikuti video game. Dan kita lanjut langkah berikutnya, Carlsen membalas dengan pion E6-nya. Jelas dia sudah tidak bisa mengeluarkan gajahnya tadi. Kalaupun mengeluarkan gajahnya tadi di peta E6 juga mempersulit pengembangan gajah gelapnya yang mungkin akan ditempatkan di peta B4 dengan tempo skak, atau mengeluarkan nanti di peta E7 atau peta D6 bisa jadi oleh Carlsen atau hitam. Dan Duda melanjutkan dengan kuda C3, kuda F6, pion E5, dan kuda mundur ke D7. Selanjutnya kuda manuver ke E2. Mungkin kalian melihat struktur bangunan seperti ini mirip dalam permainan French defense kawan, variasi stand it. Setelah kuda F6 tadi ditekan oleh pion maju E5, kuda manuver ke peta D7, nanti diikuti pion C5 dan kuda C6, menteri B6, bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu kuda ke E2 kawan, mempersiapkan dukungan bagi pion pusatnya dengan pion C3 nanti. Dan tentu saja pion C5 untuk mengeluarkan kudanya, menteri B6 siap dimainkan oleh Carlsen, pion C3, kuda C6, pion F4 untuk memberikan dukungan bagi pion pusatnya kawan, juga mempersiapkan petak bagi pengembangan kuda di F3 dan dibalas dengan gajah E7, persiapan rokade. Kuda F3. Lihat kawan, dengan menempatkan kudanya tadi manuver dari peta B ke C terus ke peta E2, gajah terang ini sekarang juga sulit berkembang. Dan ini akan membutuhkan tempo untuk mengeluarkan gajahnya dan menyelamatkan raja ke tempat yang lebih tertutup. Rokade oleh Carlsen, pion H4 langsung mencoba untuk membuka lajur H. Apakah nanti raja ini tidak melakukan rokade lagi kawan? Kita lihat saja idenya seperti apa di langkah berikutnya, dan dibalas dengan pion F6 untuk membuka atau segera membuka lajur F. Melihat raja masih berada di pusat, sesegera mungkin lajur beteng ini untuk dibuka kawan, untuk mendukung perwiranya yang lain nanti. Dibalas dengan pion A3, pion A5, menghentikan laju pion, dan dibalas kuda G3. Membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah, rokade mungkin akan dilakukan, dan sekarang menteri B6. Mengincar peta B2 atau peta D4 ini kawan, dengan dukungan pion, kuda siap menerkam pion pusat. Dan gajah D3. Langkah yang kurang akurat menurut Stockfish, bukan menurut admin kawan.
Pada posisi ini kawan, Stockfish menyarankan putih untuk bermain dengan kuda kembali ke E2. Cukup aneh, langkahnya kembali memblokade langkah gajah. Tadi kuda ini dikembangkan di peta G3 agar gajahnya segera keluar, malah ditutup kembali oleh Stockfish di peta E2. Tapi Duda memilih langkah yang sangat manusiawi, mengeluarkan gajah untuk segera rokade mungkin, dan dibalas Carlsen dengan langkah pertukaran pion C pukul pion D4. Tidak dipukul balik menggunakan pion, dia melangkah kuda G5 melakukan pengorbanan. Kalaupun sekarang memukul balik pion hitam ini tak ada masalah kawan. Kalaupun diambil oleh kuda hitam, silakan kalian ambil saja dengan kuda putih, kalian akan untung 1 perwira. Dan kemungkinan hitam akan melanjutkan dengan pion F pukul pion E5. Tapi jika kalian pukul balik kuda putih dengan menteri kalian akan tewas dengan gajah pukul pion H7. Open attack juga bagi menteri hitam. Jadi pada posisi seperti ini tadi kawan, selepas Carlsen melakukan pertukaran pion C pukul pion D4, tidak dipukul balik oleh Duda, dia melangkah atau membuat langkah pengorbanan dengan kuda G5. Incarannya adalah pion H7 ataupun juga pion E6. Di sini kawan, sangat riskan untuk menerima pengorbanan kuda ini. Carlsen melanjutkan dengan pion H6 mengusir kuda untuk mendapatkan pion ini atau melepaskan pion E6-nya. Jika langsung menerima pengorbanan ini kawan, maka selanjutnya adalah gajah akan berkorban juga di peta H7 skak. Setelah diambil oleh raja, berikutnya menteri langsung bisa meluncur ke peta ini, nanti disusul dengan pion H pukul pion G5 kawan, atau terlebih dahulu pion H pukul pion G5 skak. Setelah raja bergeser, di sini pion bisa didorong terlebih dahulu sebelum menteri meluncur ke peta ini kawan. Dan pada posisi ini mungkin gajah akan dikorbankan untuk memberikan sedikit ruang bagi rajanya. Nanti beteng digeser ke E8, raja bisa bergerak ke peta-peta ini jika ada ancaman menteri skak di peta H8. Dan juga gajah siap untuk memblokade ancaman menteri kawan yang bergerak ke peta H5. Jadi putih akan pukul gajah hitam terlebih dahulu. Di sini beteng akan digeser, memberikan ruang bagi raja, dan selanjutnya adalah bisa kuda ke peta H5 kawan, atau menteri ke peta H5. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan variasi ini, dan terlihat jelas indikator menunjukkan dengan pengorbanan-pengorbanan tadi, dan pengorbanannya diterima malah membuat posisi hitam akan kolaps. Jadi Carlsen tidak menerima langkah pengorbanan kuda G5 ini kawan. Dia bermain dengan pion H6, melepaskan pion E6-nya. Kuda pukul pion E6 mengancam beteng, dan Carlsen pukul pion E5 melakukan pertukaran perwira, dan juga dengan tempo mendapatkan pion pusat E5 ini kawan, membuka diagonal terang untuk pukul kuda. Duda ambil beteng dan Carlsen ambil gajah dengan tempo dipukul balik oleh menteri. Dan sekarang gajah pukul kuda. Hitung-hitungannya masih cukup seimbang kawan. Carlsen kehilangan beteng tapi juga mendapatkan 1 perwira plus 1 pion. Masih cukup imbang. Tapi sialnya di sini kawan, Duda melanjutkan langkah kesalahan. Tidak menemukan langkah terbaiknya. Pada posisi ini langkah terbaik putih adalah menggeser beteng ke B1 untuk mempertahankan pion dari ancaman menteri. Dan bila dilanjutkan, hitam akan mengambil langkah gajah G4 kawan untuk mendapatkan penguasaan di peta-peta terang ini. Dan pada posisi ini sangat sulit bagi putih untuk melakukan rokade karena mungkin ancamannya adalah open. Tapi langkah rokade di sini adalah langkah terbaik. Walaupun terjadi open skak di sini kawan, maka bisa ditutup oleh gajah di sini. Dan jika ditutup oleh pion, di sini menteri bisa bergerak ke peta ini melakukan skak. Dan setelah raja bergeser ke H8 mungkin, di sini kalian bisa pukul pion ini dengan open attack, dan gajah kalian nanti akan aman bisa merebut pion ini kawan. Tapi di sini tadi selepas terjadi baku hantam dengan para perwira kedua pemain, gajah pukul balik kuda putih di peta F8, Duda melakukan kesalahan dengan gajah D2. Tidak mencoba menggeser betengnya terlebih dahulu untuk mengamankan pionnya. Dan sekarang beda kawan. Setelah gajah Carlsen ini bergerak ke G4, kalian sudah tidak bisa melakukan rokade pendek lagi. Karena perbedaannya seperti ini dengan variasi yang saya tunjukkan sebelumnya. Pion D pukul pion C3 open skak menyerang gajah. Gajah menutup skak di peta E3, diserang lagi oleh pion D4. Gajah ditarik mundur, dan di sini pion C pukul pion B2. Hitam akan mendapatkan banyak pion putih di sayap menteri dengan tempo sekarang mengancam beteng,
juga pion ini akan menjadi lemah, menjadi incaran gajah. Pion-pion sayap menteri pun juga siap didorong di langkah-langkah berikutnya kawan. Itulah yang akan terjadi jika pada posisi seperti ini atau selepas Carlsen mengembangkan gajah ke G4, putih langsung rokade, balasannya adalah open skak. Di sini Duda melangkah menteri ke peta G6. Kembali membuat langkah yang tidak akurat secara berturut-turut. Niatannya adalah mengontrol peta ini jelas. Dari ancaman beteng yang akan digeser ke pusat juga mengancam gajah. Dibiarkan saja oleh Carlsen, dia ambil pion di B2 juga memberikan ancaman bagi beteng kawan. Jika menteri ambil gajah ini kemungkinan beteng akan digeser terlebih dahulu dan di sini Duda menggeser betengnya ke B1. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan secara berturut-turut dan dia menyadari akan kesalahan-kesalahannya kawan. Posisinya sudah tertekan lebih dalam. Dan berikut inilah momen-momen di mana Duda mulai godek-godek melihat posisinya kawan. Itulah kawan momen di mana Jan Christoph Duda menyadari 3 langkah secara berturut-turut melakukan kesalahan. Yang terakhir ini dengan beteng B1 dan dijawab Carlsen tentu dengan beteng E1 skak. Jika menteri ambil beteng hitam ini, menteri hitam juga mendapatkan beteng putih B1 dengan tempo raja naik, nanti menteri juga naik dan akan mendapatkan gajah di peta D2. Di sini Duda memilih gajah, maksud saya raja bergerak ke F1. Carlsen ambil gajah di D2, menteri putih ambil beteng E8 dan di sini menteri ambil pion F4 oleh Carlsen, raja bergeser, menteri mendapatkan kuda. Mungkin terlihat dengan komposisi seperti ini harusnya sepasang beteng ini masih bisa mengimbangi para perwira hitam seperti ini kawan. Tapi masalahnya satu beteng putih ini tetap berada di kandangnya, tidak bisa keluar. Itulah masalahnya, apalagi pion-pion putih juga mulai habis kawan. Dan putih harusnya sudah menyadari posisinya sudah kolaps. Tapi ini adalah permainan blitz, mungkin Duda berharap Magnus Carlsen di langkah berikutnya adalah slip mouse. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari kesalahan slip mouse ataupun blunder dari Carlsen. Masih belum mau menyerah, di sini beteng pukul pion B7 lanjut Duda. Berharap melakukan skak di sini dan mendapatkan gajah nanti kawan. Dan diantisipasi Carlsen dengan langkah kuda E5. Selain memblokade akses menteri kembali membackup pertahanan di peta-peta ini kawan, juga persiapan atau membackup peta F7 dari ancaman skak di sini dan juga ancaman skakmat di langkah berikutnya yang bisa didapat oleh hitam dengan kombinasi menteri melakukan skak di E1, memaksa raja naik dan kuda berlanjut melakukan skak di sini F3, dipukul oleh pion dan menteri akan berlanjut ke peta F2 skakmat. Dan pada posisi ini Jan Christoph Duda menyerah di langkah ke-24. Saya tidak perlu lagi melanjutkan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh putih. Apakah perlu melanjutkan langkahnya kawan? Tentu langkah terbaik adalah beteng ke peta B2 menurut Stockfish. Dan hitung-hitungannya 10 langkah lagi akan skakmat. Kalau sudah begini tidak melakukan skak di sini kawan, tapi melakukan skak dengan kuda F3 lanjut hitam. Raja akan bergeser ke F1. Di sini hitam bisa melanjutkan pion D pukul pion C3 terlebih dahulu. Beteng bergeser ke F2 dan selanjutnya kuda bisa bergerak ke D2 skak. Raja ke G1, di sini kalian bisa melanjutkan dengan pion C2 untuk segera memberikan ancaman serius lainnya. Mungkin akan dihadang oleh menteri di C6, kalian bisa melangkah menteri ke E5 di sini kawan. Jika sekarang menteri ambil pion di sini, kalian bisa melakukan ancaman skak di sini. Memang hitung-hitungannya agak lama kawan dan ditutup oleh beteng di F1. Kalaupun kalian tadi melangkah ke peta H2 juga memberikan ancaman di sini. Di sini gajah bisa melakukan skak di sini kawan. Dan tentu saja ancaman berikutnya adalah ancaman skakmat di sini kawan. Itulah variasi-variasi yang mungkin bisa saja terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan. Saat tadi kuda lompat ke peta E5 ini langsung Duda menyerah kawan. Dan mungkin saja banyak variasi yang kalian temukan yang jauh lebih baik daripada yang saya tunjukkan. Silakan kalian otak-atik kawan. Yang pasti pada posisi ini sudah tidak bisa lagi
putih berharap remis apalagi menang. Dan inilah tadi hasil dari game kedua permainan Blitz. Otomatis setelah tadi memenangi di game pertama di permainan Blitz, Magnus Carlsen keluar menjadi juara di seri kedua ini dan menjadi juara secara berturut-turut sejak seri pertama dan seri kedua tahun 2022 ini. Selamat bagi Magnus Carlsen yang menjuarai event atau seri kedua 2022 ini kawan. Dan mungkin nanti sore kita tidak akan mengulas game dari turnamen Video Grand Prix karena tadi malam merupakan hari jeda. Jadi nanti kita akan lompat ke turnamen online lainnya kawan, yaitu turnamen mingguan yang ada di chess.com dengan turnamen Rapid yang setiap hari Sabtu selalu digelar dengan format Swissnya untuk menentukan 8 pemain yang lolos ke babak hari Minggu atau babak knockout di hari Minggu. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.